Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kali ini kita masih pada tema 6 subtema 1 PB 1 pembelajaran ketiga. Maaf, bukan PB 1 tapi PB 3 ya. Nah, pada PB 3 ini kita akan belajar tentang kelestarian energi adalah kewajiban bersama. Kita masih belajar bagaimana cara melestarikan energi. Nah, anak-anak, energi itu sangat dibutuhkan oleh manusia, termasuk energi matahari, energi air, energi udara. Selain energi matahari sebagai energi utama, kita sangat membutuhkan yaitu energi air. Nah, untuk itu mari kita baca bersama-sama bacaan ini. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Menjaga kelestarian energi adalah kewajiban bersama. Setelah melakukan kegiatan, tubuh kita merasa lelah. Saat tubuh lelah, kita membutuhkan istirahat, ya tak? Kalau kita habis olahraga pasti butuh istirahat. Nah, dengan istirahat akan mengembalikan kesegaran tubuh. Namun, selain istirahat, kita juga membutuhkan asupan makanan dan minuman ya. Karena energi kita sudah terkuras pada saat olahraga, harus diganti dengan energi yang baru. Nah, energi baru itu berasal dari makanan dan minuman. Makanan dan minuman membuat tubuh berenergi kembali ya. Jadi kalau kita tidak makan, kita tidak punya energi. Makanan adalah sumber energi bagi tubuh. Sebagian besar makanan berasal dari tumbuh-tumbuhan. Karena itu, kita wajib memelihara dan melestarikan tumbuh-tumbuhan. Nah, kita anak-anak, makanan utama kita adalah tumbuhan. Jadi, kita harus bisa melestarikan tumbuh-tumbuhan terutama yang kita makan ya. Nah, selain itu kita juga makan hewan. Lah, hewan itu yang kita makan kebanyakan adalah yang juga makan tumbuhan. Kalau tumbuhannya nggak lestari, hewannya juga tidak bisa hidup ya. Jadi kita wajib memelihara dan melestarikan tumbuh-tumbuhan. Selain makanan, tubuh juga membutuhkan minuman sebagai sumber energi. Tubuh membutuhkan minuman sebagai sumber energi. Nah, untuk minum kita membutuhkan air bersih. Namun, saat ini banyak sumber air yang sudah tercemar. Baik itu sumber air di kota maupun di desa. Loh, kok bisa? Iya, ini keterangannya. Pencemaran air disebabkan oleh sampah atau limbah. Sampah dan limbah yang dibuang ke air itulah yang mencemarkan air. Sampah atau limbah yang dibuang ke sungai ya, itu bisa menyebabkan aliran sungai menjadi kotor sehingga tidak bisa dipakai untuk kita lagi ya, dimanfaatkan untuk mencuci tidak bisa. Contoh sampah kita sudah jelas, sampah banyak sekali ya sampah. Kalau limbah itu adalah sisa dari pabrik bisa. Nah, terus kalau di desa itu banyak ternak yang dipelihara di pinggir sungai, nanti kotorannya dibuang ke sungai atau untuk memandikan ternak atau untuk membawa ternak ke sungai seperti bebek itu kan suka sungai. Nah, itu menjadikan air tidak bersih lagi. Selain itu, kalau di sekitar kita itu banyak kandang ternak, air di dalam tanah pun juga tercemar karena kotoran ternaknya mengendap
kotoran ternaknya, maaf, ikut aliran air ke dalam tanah ya. Jadi harus menjadi orang bijak dalam membuang sampah dan limbah pada tempatnya. Air bukan hanya sebagai sumber energi bagi tubuh. Nah, ini manfaat air ya. Manfaat air bukan hanya sebagai sumber energi bagi tubuh, tapi air juga bisa sebagai sumber energi listrik. Nah, listrik adalah salah satu energi yang sangat dibutuhkan oleh manusia ya. Sampai saat ini listrik itu sangat dibutuhkan. Bumi kita yang kita tempati adalah milik kita semua. Makhluk hidup yang hidup di bumi, kita harus menjaga kelestarian energinya. Kita tidak boleh memikirkan diri sendiri. Kita harus memikirkan kepentingan bersama ya. Enggak, aku sudah bayar listrik, akan terserah aku. Rumahku kan besar, aku pakai listriknya ya banyak, pakai alat yang banyak menghabiskan listrik nggak apa-apa karena saya bayar. Nggak boleh seperti itu ya. Itu namanya mementingkan kepentingan sendiri. Kita harus mementingkan kepentingan bersama. Jika sumber energi habis, maka kehidupan manusia akan terancam. Iya, bayangkan kalau listrik mati 3 hari saja, gimana rasanya? Udah nggak bisa, banyak yang nggak punya timbal lagi ya. Kita sudah kompor ada gas, tapi kalau nggak ada lampu gimana? Dan sebagian peralatan kita menggunakan listrik ya, kita akan susah dan kehidupan akan terancam. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber energi. Di antaranya adalah merawat dan memelihara tanaman. Jadi, merawat dan memelihara tanaman supaya kita bisa panen ya. Supaya tanaman tumbuh subur, hutan-hutan itu tetap ada sehingga air juga masuk ke dalam tanah. Jadi air tidak habis, tanaman tidak habis ya. Terus yang kedua, melakukan penghijauan terutama di hutan ya, hutan yang gundul, hutan yang sudah ditebangi harus melakukan penghijauan atau dalam bahasa lainnya adalah reboisasi. Apa aja? Iya, pinter. Reboisasi atau menanam hutan kembali atau penghijauan. Nah, nomor 3, tidak membuang sampah dan limbah ke sumber air. Ya, jadi kita nggak boleh membuang limbah atau sampah kemanapun ya. Harus ditata dengan baik, tidak hanya sumber air tapi juga ke sungai. Tidak boleh nanti menyebabkan banjir, karena kalau sungai kotor itu nanti juga masuk ke dalam tanah. Jadi rumah-rumah yang ada di pinggir sungai nanti airnya jadi kotor ya, nggak boleh ya. Terus yang keempat, menggunakan air secukupnya saja ya, nggak boleh mainan air banyak-banyak ya. Oke, marilah kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita coba menjawab pertanyaan ini. Mengapa kita membutuhkan makanan dan minuman? Mengapa ya? Kalau ada pertanyaan mengapa, dijawabnya pertama harus ada karena kita harus bertahan hidup. Untuk bertahan hidup, kita butuh makanan dan minuman. Atau ini alternatif jawaban yang pertama, karena ya makanan dan minuman adalah sumber energi ya. Karena makanan dan minuman adalah sumber energi agar kita tetap hidup. Ini ya. Ini ya, sumber energi agar kita tetap hidup. Apa manfaat gunanya air bagi tubuh kita? Ya, sebagai sumber energi atau mengganti cairan dalam tubuh
ya. Mengganti cairan dalam tubuh, lebih pasnya karena supaya beda dengan jawaban nomor 1, gunanya adalah mengganti cairan dalam tubuh. Loh, mengapa tubuh kita kok diganti cairannya? Iya, kita berkeringat, kita buang air kecil ya, itu tubuh kita harus diganti. Kalau airnya nggak diganti, nanti tubuh kita tidak sehat. Jadi gunanya adalah untuk mengganti cairan tubuh. Kalau kekurangan cairan, kita pun juga jatuh sakit, bahkan bisa meninggal ya. Jadi apa gunanya air bagi tubuh? Yaitu untuk mengganti cairan tubuh. Nomor 4, mengapa banyak daerah yang kekurangan air bersih? Ya karena 1, kemarau yang sangat panjang ya. Bisa jadi 1, kemarau yang sangat panjang. Yang kedua, daerahnya padat penduduk dan membuang sampah sembarangan ya. Daerahnya padat penduduk dan membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, permukaan tanah banyak yang ditutupi. Permukaan tanah banyak yang ditutupi, misalkan di daerah perkotaan semuanya dicor dan diaspal, itu enggak betul ya. Harus ada resapan, yaitu bagian yang bisa memasukkan air ke dalam tanah. Harus ada resapan, tidak semuanya dibuang ke sungai, tapi harus punya resapan. Tidak boleh ngecor sekitar rumah, biar sekitar rumah itu airnya bisa masuk ke dalam tanah. Yang keempat, mengapa kita harus melestarikan sumber energi? Iya, supaya sumber energi tidak musnah. Supaya sumber energi tidak musnah dan kehidupan tidak terancam ya. Supaya sumber energi tidak musnah dan kehidupan menjadi tidak terancam ya. Nomor 5, apa saja yang dapat dilakukan untuk menghemat air bersih? Ya, apa saja? Iya, menghemat ya. Untuk menghemat air bersih, menggunakan air secukupnya, memanfaatkan air sisa ya. Kalau habis mencuci beras, airnya dibuang ke taman. Setelah mencuci baju, airnya juga ditampung dibuang ke taman. Itu namanya memanfaatkan air agar bisa menghemat air bersih ya. Itu caranya. Anak-anak, yang nomor ini berapa kali Bu? Ya terserah kamu. Semakin banyak jawabanmu berarti kamu semakin pinter gitu ya. Bu, kalau dijawab 1 boleh, boleh 2, boleh 3, boleh. Jadi jawaban ini semua kamu cari jawabannya lagi. Itu kamu berarti anak yang pinter ya. Oke, ditulis jawabnya saja. Daripada kamu menuliskan pertanyaan, lebih baik kamu jawab yang lebih banyak ya. Jawabannya aja yang lebih banyak, soal tidak perlu ditulis. Oke, sudah paham? Ya, mudah-mudahan kita semuanya paham dengan tugas yang saya berikan. Oke, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan supaya COVID pergi dari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.